Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa kembali dengan channel Barokah Ngaos, tentunya dengan admin Barokah Ngaos yaitu Kang Salman tentunya. Semoga para pemirsa rahimakumullah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, malam yang diiringi dengan rintikan-rintikan hujan, si irisi tapati raja, canreng Madura. Kata orang Madura. Kita diselimuti dengan hawa dingin, tapi di dalam ini saya berkeringatan teman-teman semua, agak keringat. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang ilmu tajwid. Akan membahas kelanjutan dari ilmu tajwid yang sebelumnya saya mengupload tentang idhar halqi, hukum nun mati dan tanwin. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari ilmu tajwid, yaitu idgham bi gunnah. Tetap dalam bab 1, hukum nun mati dan tanwin, tapi berbeda konsep dengan yang kemarin. Yang kemarin adalah idhar halqi dan sekarang adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, seperti itu ya. Untuk idgham bi gunnah ini, idgham itu artinya memasukkan. Idgham itu artinya memasukkan dan bi gunnah dengan berdengung. Yaitu apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, maka harus dibaca masuk dan berdengung juga. Teman-teman semua, dengan apa itu? Ada mercon teman-teman semua. Mungkin ada orang tanggapan ya. Ada mercon teman-teman semua. Tetap kita standby untuk mengaji teman-teman, untuk bersharing seputar ilmu pengetahuan. Kita tunggu sampai selesai merconnya teman-teman semua. Oh, sudah habis teman-teman semua. Idgham bi gunnah, pengertian secara detailnya idgham bi gunnah ini adalah apabila ada apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yang ada 4, maka harus dibaca masuk ke huruf setelahnya atau sesudahnya dan dibaca secara dengung. Huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw bisa disingkat atau bisa dibaca yanmu. Ya, nun, mim, waw. Yanmu. Seperti itu bisa mempermudah untuk mengingat apa saja sih huruf-huruf idgham bi gunnah, yaitu yanmu, seperti itu. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, wawu, maka harus dibaca masuk setelah huruf sesudahnya dan dibaca berdengung. Seperti ini contohnya. Nun sukun bertemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun bertemu ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ. Sebenarnya kan itu faman, nun sukun bertemu ya, ya'mal. فَمَنْ jadi masuk mannya itu masuk ke ya-nya. Kalau di Al-Quran itu ada yang iya-nya ditasdid, itu menggampangkan kita agar langsung masukkan ke huruf. Dan ada juga Al-Quran itu hanya mim, nun, man, iya-nya tidak ditasdid, tapi harus dibaca faman ya'mal, jadi harus masuk dan berdengung. Faman ya'mal, berdengung harus, tidak boleh faman ya'mal, tidak boleh jelas karena bukan idhar halqi, tapi idgham bi gunnah. Faman
ya'mal, faman ya'mal, seperti itu. Contohnya itu nun sukun bertemu dengan ya. Dan setelah itu nun sukun bertemu nun. Nun sukun bertemu nun. Contohnya lan nasbira ala, lan nasbira ala, lan nasbira ala, seperti itu. Sama, harus masuk dan berdengung juga. Setelah itu nun sukun bertemu dengan mim. Nun sukun bertemu dengan mim. Mim mislihi, mim mislihi. Sebenarnya kan itu min mislihi, min mislihi. Nun sukun bertemu mim, harus dimasukkan dan berdengung. Mim langsung masuk ke mimnya. Mim mislihi juga berdengung. Karena kalau ilmu tajwidnya sudah pas, maka untuk bernada-nada itu untuk berlagu dalam membaca Al-Quran atau bisa disebut dengan tilawah itu lebih enak daripada Al-Quran mengikuti lagu. Kalau lagu mengikuti Al-Quran itu mantap. Bukan Al-Quran mengikuti lagu, tapi lagu mengikuti Al-Quran. Contohnya mim bertemu nun sukun bertemu mim. Mim mislihi, mim mislihi, seperti itu, harus masuk dan berdengung gitu. Setelah itu nun sukun bertemu wawu. Nun sukun bertemu wawu. Miwaliu, miwalin, miwalin. Sebenarnya kan itu min walin, min walin. Tapi nun sukun bertemu dengan wawu, maka harus dibaca masuk dan berdengung. Itu gunnah. Hukum bacaannya yaitu miwalin, miwalin, seperti itu. Setelah itu tanwin bertemu dengan ya. Tanwinnya ini berupa fathatain. Karena saya sudah bilang tanwin itu ada 3. Fathatain, kasrotain, dan domatain, seperti itu. Untuk fathatain bertemu dengan ya, contohnya khairayyarah, khairayyarah, itu kan khairan, khairan, fathatain, khairan, fathatain, ronnya itu ronnya itu fathatain bertemu dengan iya, itu dibaca idgham bi gunnah. Khairayyarah, khairayyarah, seperti itu, harus masuk dan berdengung sama. Setelah itu fathatain atau tanwin bertemu dengan nun. Fathatain atau tanwin bertemu dengan nun. Idhaman nakhirah, idhaman nakhirah, seperti itu. Idhaman nakhirah. Di lafaz mannya bertemu dengan nun, maka harus dibaca idgham bi gunnah, yaitu masuk dan berdengung. Mannya itu fathatain, ada di atas, ada fathatainnya, ma itu mim. Idhaman nakhirah, idhaman nakhirah, seperti itu. Setelah itu fathatain bertemu dengan mim. Fathatain bertemu dengan mim. Masalam ma ba'udatan, masalam ma ba'udatan, seperti itu. Jadi lamnya itu ada fathatannya, lam ada fathatannya bertemu dengan mim, maka harus dibaca masuk dan berdengung. Langsung masuk ke mimnya dan berdengung juga. Masalam ma ba'udatan, seperti itu. Setelah itu fathatain bertemu dengan wawu. Masalau wa nasiya khalqah, masalau wa nasiya khalqah, seperti itu. Setelah itu kita lanjut langsung ke tanwin yang berupa kasrotain. Jadi tanwin yang berupa kasrotain bertemu dengan ya. Wasiyati yusina biha audain, seperti itu. Wasiyati yusi,
wasiyati yuswi, seperti itu. Jadi taknya itu tin sepertinya, wasiyatin, tapi bertemu dengan ya, iu, bertemu dengan iu itu, iya itu, maka harus bermasuk langsung ke ya dan berdengung, wasiyati yusina biha audain, seperti itu. Setelah itu kasrotain atau tanwin bertemu dengan nun, ila syai'in nukra, ila syai'in nukra, seperti itu. Lanjut, setelah itu tanwin atau kasrotain bertemu dengan mim, qarunim makkannahum, qarunim makkannahum, qarunim makkannahum, qarunim. Kornin itu ninnya itu kasrotain nin bertemu dengan mim, qarnim makkannahum, qaru. Itu ada hukum bacanya juga, qoro qaf bertemu dengan ro, itu ada hukumnya bacaan juga. Tapi di video selanjutnya juga masih belum nyampe ini. Kalau dibahas sekarang nggak selesai ini videonya pembahasannya. Qarnim makkannahum, jadi qaf bertemu dengan ro atau fathah bertemu dengan ro sukun itu dibaca tafhim tebal, qarnim makkannahum, seperti itu. Setelah itu kasrotain atau tanwin bertemu dengan wawu, wasilatin wala hamin, wasilatin wala hamin, seperti itu teman-teman. Jadi tinnya itu bertemu dengan wawu, wasilatin wala hamin, seperti itu. Setelah itu dhammatain atau tanwin berupa dhammatain atau tanwin bertemu dengan ya, bertemu dengan ya, hayatun ya ulil albab, hayatun ya ulil albab, seperti itu. Jadi hayatun ya ulil albab, seperti itu. Tuya, seperti itu. Jadi harus masuk dan berdengung. Taknya itu tun, tun, hayatun bertemu dengan ya ulil albab. Jadi hayatun ya ulil albab, seperti itu. Harus dibaca masuk dan berdengung. Setelah itu dhammatain atau tanwin bertemu dengan nun, hittatun naghfir lakum, hittatun naghfir lakum, seperti itu. Hittatun ada dhammatinnya di taknya itu, hittatun bertemu dengan bertemu dengan nun, naghfir lakum. Jadi harus dibaca masuk dan berdengung, hittatun naghfir lakum, seperti itu. Setelah itu tanwin yang berupa dhammatin atau tanwin bertemu dengan mim, wajalum musamma, seperti itu. Wa ajalum musamma. Jadi sebenarnya kan wa ajalun bertemu dengan mim, musammanya itu, musamma. Jadi harus lamnya itu, lumnya itu harus masuk ke mimnya dan berdengung, wa ajalum musamma. Setelah itu dhammatin yang bertemu dengan wawu, dhammatin atau tanwin bertemu dengan wawu. Contohnya mutahharatu wa hum, mutahharatu wa hum, mutahharatu wa hum. Jadi mutahharatun, jadi taknya itu, tak marbutohnya itu ada dhammatin tun dan bertemu dengan wawu, wahum, wawu itu, maka harus dibaca masuk langsung ke wawu, taknya itu masuk ke wawu dan berdengung, mutahharatu wa hum, seperti itu. Kalau tanwin bertemu dengan wawu, tanwin kan ada 3, fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Itu teman-teman semua.
Semoga kita bisa mempermudah ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar tata cara baca Al-Qur'an ini. Itu hanya hukum-hukum bacaannya saja. Ternyata hukum-hukum bacaan dalam membaca Al-Qur'an itu banyak teman-teman semua. Ilmu tajwid itu ternyata banyak. Ada hukum nun sukun dan tanwin, ada hukum mati dan tanwin, ada hukum mat, ada hukum al, ada mat lazim, mat wajib, mat jaiz, seperti itu banyak teman-teman. Jadi kita tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit seperti itu. Itu yang kita inginkan teman-teman semua. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah dunia dan akhirat. Alhamdulillah, idhar halki dan idgham biguna ini sudah selesai. Maka setelah itu kita akan melanjut ke idgham bila gunnah di video selanjutnya, seperti itu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat teman-teman semua. Apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.